Halo teman-teman, hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan berbahagia selalu. Baik teman-teman, kita akan lanjut reading kita ya. Kita akan lihat orang yang tidak terduga yang akan hadir di hidupmu. Oke, di sini Mas Do menggunakan kartu tarot Mas Do yang baru datang ya. Ini agak elegan sedikit, pakai kotak kaleng ya. Memang harganya agak wow, tapi ya oke lah ya dari bentuknya ya. Jadi kalian nggak bosan juga kalau kartunya itu aja gitu ya kan. Jadi kita coba kartu tarot yang baru. Nah kalau ini yang biasa nih, yang nggak modif, yang one, yang itu yang biasa. Kalau yang kemarin kan tentang tema-tema alam ya Mas Do punya. Oke, jadi tema yang akan Mas Do usung atau angkat siang ini adalah orang yang tidak terduga akan hadir di hidupmu. Ini Mas Do shuffle dulu ya kartu baru kita. Teman-teman yang baru hadir, Mas Do ucapin selamat datang, selamat bergabung di channelnya Mas Do Oracle ya. Guys, sebelumnya ya Mas Do ingin menyapa dulu. Dari kota mana aja nih? Komen dong Mas, aku dari Gorontalo, dari Garut, dari Sumbar, dari sini silakan ya. Buat teman-teman yang baru bergabung dan ingin request judul boleh dari komentar atau dari Instagram ya. Follow aja di @masdooracle. Ini agak lama dulu shuffle-nya karena kartu baru ya. Jadi masih tersusun ya. Orang yang tidak terduga akan hadir di hidup. Wah, dari kualitas kartunya bagus guys, keras ya. Biasanya kartu Mas Do itu lembut-lembut ya. Mudah apa ya, gampang penyok ya, patah. Kalau ini enak ya. Oke, orang tidak terduga akan hadir di hidupmu. Kita tutup gini kali ya bacanya ya. Nah, jadi lebih apa? Mohon maaf ya nih Leon nih guys, kucingnya Mas Do ya. Kalau penonton lama pasti tahu lah si Leon ya kan. Oke, thank you. Jadi Mas Do hidupin lampu ya. Gelap ya, hari mau hujan kayaknya di tempat Mas Do. Oke, yang tidak terduga atau seseorang tidak terduga akan hadir di hidupmu. Mari kita mulai aja ya. Baik teman-teman, kartu pertama yang keluar langsung gambaran Two of Pentacle atau dua koin ya. Two of Pentacle ya adalah gambaran orang yang sedang beradaptasi. Oke, orang yang mau hadir ini atau nggak terduga ya, orangnya ini belum bisa beradaptasi dengan kamu. Jadi di sini ada orang baru teman-teman. Ini kalau di lingkungan kerja bisa anak baru ya, atau sahabat baru, teman baru bisa, atau cinta baru juga bisa ya. Yang mana orang ini guys lagi mencoba beradaptasi ya, lagi mencoba agar bisa menyatu atau bisa sinkron sama kamu. Ya dong. Kita kalau punya teman baru kadang kan suka nggak cocok ya. Namanya orang baru ya. Misalnya kita ngerokok dia nggak ngerokok ya, bisa jadi tidak ada kecocokan gitu ya kan. Dia nggak suka asap gitu kan. Mana kamu sudah suka ngerokok gitu. Jadi di sini orangnya sedang mencoba. Tapi teman-teman, kalau orang itu ingin betul-betul menyatu sama kita, contoh kalau pasangan baru ya betul-betul sayang sama kita, dia akan menerima kekurangan kita. Itu nggak contoh rokok ya, ini Mas Do hanya mengambil contoh kecil atau contoh lain deh. Kamu yang hobinya makan seafood, si dia nggak suka seafood gitu. Kalau mungkin nggak ada kecocokan dan dia nggak suka, dia bisa pergi gitu. Nah, jadi di sini ada gambaran dia sedang mencoba beradaptasi, mencoba untuk bisa sinkron sama kamu. Ya, itu Two of Pentacle, adaptasi dan juga ada perubahan. Teman-teman dia ini saat dengan kamu mulai ada perubahan. Dulu misalnya dia yang suka minum, dengan semenjak dengan kamu ya kamu nasehatin, kamu iniin, kamu ajakin ke jalan yang benar, dia mulai berubah. Ya walaupun masih ada sifat buruknya masih ada, tapi mulai ada perubahan guys ya. Perubahan itu nggak bisa instan. Contoh kamu punya pasangan yang mabuk tadi ya nggak bisa langsung kamu suruh berhenti, ya nggak bisa. Pasti ada proses, itulah caranya kamu gimana mengajak orang ke arah kebaikan. Nah, di sini gambarannya kamu tuh orangnya positif ya. Bisa mengajak orang ke arah yang lebih baik, ya. Nah, itu gambaran Two of Pentacle. Kita lihat kartu yang kedua ya. Apalagi nih orang tiba-tiba datang ini atau yang nggak terduga ini. Ada gambaran, oh nyambung ya, ini Three of Pentacle. Nah, Three of Pentacle di sini gambarannya dia asisten ya. Di sini dia bisa gambar literally asisten kamu ya, atau literally rekan kerja ya bisa, atau pasangan kamu ya, saya bilang tadi yang baru ya. Intinya tidak terduga. Oke, yang pertama dia mencoba untuk menyatu ya, atau mencoba menyingkronkan diri ya, untuk mencoba menerima kekurangan kamu dan dia dan kamu menerima kekurangan dia, saling menerima tuh pentakel. Nah, Three Pentacle di sini adalah gambaran asisten dan kontribusi. Di sini teman-teman ada gambaran kontribusi. Jadi di sini dia enggak yang kayak tipe yang hanya apa ya, kayak benalu ya. Kadang ada ya kita punya rekan kerja yang baru nih, tapi karena dia baru nggak dibimbing, jadinya apa, benalu ya. Udahlah nggak ada kontribusi, dia pula yang dipuji. Sering kejadian tuh mas, ya teman-teman ya. Baik di lingkungan kerja atau di lingkungan keluarga kayak adik beradik ya juga sering tuh. Kadang orang tua suka memilih-milih atau membanding-bandingkan.
Ya kadang ada nih tipe orang yang benalu ya, udahlah nggak bantu tapi sok-sok cari muka, pasti ada. Nah kalau di sini gambarnya dia berkontribusi, mencoba nih guys, masih mencoba ya, mencoba kontribusi. Misalnya dia yang baru jadi pasangan, dia coba, oh ternyata dia suka seafood, aku nggak suka, aku coba deh. Minimal ya aku hargai, waktu makan berdua dia makan seafood ya silakan, aku nggak makan ya kamu jangan marah juga gitu, dia akan bilang seperti itu ya. Jadi intinya sih sebenarnya teman-teman saling-saling ini aja sih, saling pengertian aja kalau Mas Do bilang ya. Nah, yang tidak terduga ini juga ada gambaran ya apa nih, King of Sword ya, atau Raja Pedang. King of Sword. King of Sword di sini teman-teman adalah gambaran mastermind ya. Orangnya ini guys penuh apa ya? Penuh intuisi, penuh intrik-intrik gitu loh. Jadi ini idenya banyak gitu ya. Dan kalau tidak dibimbing ini bisa ke arah negatif. Contoh orang baru, kamu kerja di luar negeri ada misalnya punya rekan baru, idenya banyak. Ah, jalan ke sini yuk, ke sini ya kan? Bukannya nggak boleh ya. Kadang kita ini kalau yang masih talang yang baru gitu ya, uangnya akan habis sia-sia. Itu contoh kalau yang di luar negeri. Contoh lainnya adalah dia ini banyak ide nih. Misalnya udah tahu kita ngekos deh, makanya pengen GoFood terus, atau yang pesan-pesan yang online-online, apa salahnya masak gitu ya. Jadi di sini seharusnya dibimbing aja gitu. Jadi kalau nggak ada bimbingan ini sama-sama apa nantinya kamu terseret gitu loh. Sama kayak dia kerja nggak bagus ya, karena nggak dibimbing ya kamu yang akan terseret-seret gitu loh. Malah kamu yang disalahkan. Maka itu di sini dia perlu bimbingan teman-teman. Orang yang nggak terduga ini sudah datangnya nggak terduga gitu ya. Dan kalau nggak dibimbing ini berdampak atau akan bergesekan sama kamu. Ya, kita lanjut. Nah, di sini juga ada gambaran Ace of Pentacle ya. Ace of Pentacle di sini teman-teman adalah gambaran kesempatan. Nah, tapi lo tadi guys, ini memang ada sifat buruknya di sini, tapi dia mencoba untuk menjadi lebih baik, mencoba, dia akan dengarkan kamu. Nah, di sini juga ada Ace Pentacle, di sini ada kesempatan. Jadi kalau dikasih kesempatan sebenarnya orang ini ya ada peluang atau ada potensi. Ace Pentacle itu adalah potensi, ya. Ada awalan yang bagus. Kalau kamu dengan pasangan yang baru ini mungkin ada sifat yang nggak kamu suka. Tapi kalau kamu mau luangkan waktu sedikit atau dia mau luangkan waktu sedikit untuk kamu gitu, ini ada kesempatan atau akan bisa menjadi yang lebih gede lagi gitu loh, ya. Terkadang kita ini suka lah ngejudge dulu ya. Oh ini pakaiannya nggak bagus, nih orang susah nih. Kayak orang jualan misalnya. Nggak salah aku jual motor nggak laku. Ternyata dia yang banyak uangnya. Kita nggak tahu. Maka itu kalau di dunia perselesan kita nggak bisa memandang fisik orang gitu loh. Ya terkadang dengan tampilan itu bisa menipu gitu ya. Jadi di sini guys harus ada pemberian kesempatan ya. Jadi kalau belum ada diberi kesempatan atau dia nggak dikasih kesempatan ya kita kan belum tahu potensi dia atau kita belum tahu akan apa yang akan terjadi ke depannya. Lanjut. Nah, di sini juga ada gambaran Knight of Sword ya, atau kesatria pedang ya. Knight of Sword saya letakkan dulu. Knight of Sword di sini teman-teman adalah gambaran revolusional. Orangnya ini suka hal-hal yang baru. Inilah tadi guys, sama masih kayak King of Sword tadi ya. Di sini idenya banyak, dia suka hal-hal yang baru. Jadi memang perlu dua kali diingatkan, perlu bimbingan gitu loh. Kalau kayak pasangan yang baru ya, karena kamu kan belum tentu jadi menikah sama dia kalau pasangan yang baru ini. Kita belum tahu ke depannya kayak mana, atau yang baru nikah nih. Kita belum tahu ke depannya gimana. Jadi di sini dia akan banyak ide-ide baru, kayak banyak ide-ide revolusional yang baru, kayak buka usaha ini, tabungan yang ada dihabiskan, nggak bisa. Jadi perlu harus ini orangnya nih tipenya kalau nggak diajak berembuk dia akan buat sendiri gitu loh. Sama kayak di pekerjaan yang seharusnya butuh ide berdua tapi dilakukan sendiri. Jadi kalau ada apa-apa kita pun kena salahnya gitu loh. Jadi orang ini adalah gambaran terkadang dia bisa membuat keputusan sendiri yang membahayakan. Maka itu dia memang harus dipantau nih. Ini ibaratkan aja anggap aja nih kamu memiliki anak kecil gitu. Ini kalau nggak dipantau ya gawat nih, bisa hancur kemana-mana. Sama kadang kita punya pasangan tuh tipenya kayak anak kecil, walaupun udah tua gitu ya kan. Tampilan boleh tua gitu, umur boleh tua, tapi kelakuannya gitu ya. Jadi memang harus dipantau-pantau guys. Karena kalau nggak akan berdampak ke kamu gitu ya. Nanti ujung-ujungnya kamu yang susah, kamu yang ribet gitu. Ya itulah, karena ini akan berisiko ke kamu. Karena ini nggak terduga nih, bisa aja kalau pekerjaan dia baru pindah, baru masuk di satu lingkungan, nanti dampaknya ke kamu. Bahaya kalau baru nikah gitu ya kan. Ya dampaknya kalian berdua kan udah nikah. Jadi tabungan itu jadi milik bersama, bukan milik sendiri lagi gitu. Jadi memang perlu pemantauan atau perembukan ya. Nah, berikutnya juga ada Queen of Sword ya, atau Ratu Pedang. Di sini orangnya pintar nih. Sebenarnya orangnya pintar tuh tadi guys, makanya dia mau mencoba di sini ya. Dia mau mendengarkan. Tapi kadang ada yang kita ini malas ya membimbing. Jadinya apa? Ini yang sulit. Ini sering nih Mas Do lihat di pasangan baru yang personal sama Mas Do ya. Ternyata sebenarnya permasalahannya kurang komunikasi ya. Karena baru tadi mungkin canggung ya, mungkin segan. Ya jangan segan, kalau udah nikah atau udah berpasangan ya kita harus mau saling mengutarakan pendapat. Jangan sampai nanti ternyata nggak suka, dibiarin, makin lama makin nggak suka, baru nanti terjadi keributan besar. Kalau Mas Do sih mending dari sekarang diomongin, ya dia marah, tapi untuk kedepannya membaik kan gitu ya.
Jadi di sini gambarnya orangnya pintar, ya gambarnya pintar, orangnya jujur, ya. Tapi itu tadi idenya banyak, ya sifatnya kayak kekanak-kanakan, suka sekali hal-hal baru, ya. Sebenarnya bukannya nggak boleh ya kayak kita beli barang baru itu ya perlu diawasi saja, ya karena dia kurang mengawasi diri nih. Jadi jatuhnya dia boros ya. Lanjut, nih ada gambaran 9 pedang atau Nine of Swords nih. Di sini sebenarnya kamu khawatir sama orang yang mendadak ini. Oh, dua guys. Oh, sorry, ini saya kembalikan aja yang Nine of Swords aja ya. Di sini ada gambaran kamu khawatir sebenarnya ya. Khawatirnya kenapa? Kalau yang baru menikah tadi khawatir ya ke depannya lihat sifatnya seperti ini ya kacau, atau yang di pekerjaan khawatirnya imbasnya ke kamu ya. Itu tadi guys, makanya perlu ngomong nih atau dibilang, yang nggak boleh dibilang langsung aja belak-belakan. Maaf ya kerja kamu itu nggak bagus, bukannya aku sok-sok mendikte, nanti ini imbasnya ke aku kalau di hubungan atau di pernikahan gitu ya. Maaf ya yang bukannya aku nggak boleh kamu beli barang baru ya, apa salahnya kamu ngomong dirembukin dulu ya. Nanti bukan apa-apa, nanti kita ke depannya mau makan apa gitu loh ya. Kadang ada nih pasangan ya kalau beli barang diam-diam aja, uang pas-pasan ya. Ini yang gawat kalau dia belanja diam-diam gitu tapi uangnya ada lebih, nggak masalah ya, nggak mengganggu lah gitu. Ini kadang ada sudahlah diam-diam beli burung misalnya, kan hobi ya bapak-bapak ya, atau yang lain deh nanti marah pula contohnya, atau beli makeup beli apa gitu, nggak bilang-bilang harganya jutaan, uang nggak ada ya, imbasnya ke kalian juga. Itu jadi perlunya apa, pengawasan. Ini hampir 3 kali loh dibilangin harus ada pengawasan karena mungkin tadi kesifatnya ini tadi guys, jadi perlu pengawasan ya. Terakhir di sini ada gambaran Seven of Swords nih. Karena orangnya ini itu tadi guys, Seven of Swords ini kan tricky ya. Karena kalau nggak di apa ya diperhatikan, kalau nggak dibilangin atau nggak diapakan, nanti apa ya dia akan melenceng nih, orangnya melenceng. Apalagi kalau yang kerja luar negeri ya, kamu ini ibarat ada adik lagi lah gitu. Jadi harus ada pembimbingan. Ya atau pasanganmu ini perlu dibimbing ya, ini karena sifatnya tadi. Karena kalau nggak dia akan melenceng ya. Jadi harus sering diingatkan. Jadi nggak apa-apa guys sering mengingatkan daripada ada terjadi yang hal yang nggak dienakkan atau hal yang tidak kita inginkan. Mendingan diingatin banyak-banyak ya. Mungkin itu aja guys ya, orang tak terduga akan datang ini mungkin agak sedikit mengganggu kamu ya, atau mungkin agak sedikit membuat kamu apa ya, ada sedikit gesekan lah. Jadi di sini gambarannya dia agak sifatnya ini ya kekanak-kanakan ya, perlu bimbingan karena kalau enggak gawat bisa berimbas ke kamu. Oke, thank you banget yang udah nonton, terima kasih yang udah request juga ya. Kita akhiri aja, akhir kata, salam dari Mas Do, dadah guys, dah.